Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti aku. Jadi pada hari ini, pada podcast ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti scrolling, like, ataupun berkomentar. Nah, jadi masuk ke topik, kita akan membahas tentang bagaimana cara yang baik dalam berkomentar di media sosial. Nah, hari ini di podcast ini kita akan kedatangan teman-teman kita dari Fakultas Teknik Industri dan juga Farmasi nih. Oke, kita sambut bintang tamu kita, silahkan. Nah, oke, silahkan memperkenalkan diri untuk Kak Ilham dari Farmasi. Perkenalkan, saya Fadli Ilham dari Prodi Farmasi. Assalamualaikum, nama saya Adityo Danindra dari Fakultas Teknik Industri. Nah, oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast hari ini ya. Oke, jadi kita hari ini tuh akan membahas tentang sesuatu yang benar-benar deket banget dan selalu kita lakuin setiap hari, yakni scrolling, liking, ya berkomentar. Nah, kalau dari kakak sering nggak sih lihat komentar negatif di media sosial gitu? Wah, kalau kita lagi nge-scroll sih banyak ya. Kayak misal di media sosial kan ada banyak, ada TikTok, Twitter, YouTube, IG. Mau buka di mana aja kalau ada yang postingan-postingan rada-rada nggak jelas atau mungkin yang rada-rada bersifat sensitif, pasti banyak tuh orang-orang yang main komen asal-asal gitu loh. Ketik sini, ketik sana, nggak dilihat dulu jarinya ngetik apaan gitu. Oh iya, bener banget ya. Apalagi sekarang ini orang-orang itu pada ikut-ikutan ya, FOMO gitu sama komentar biar viral gitu ya. Kalau menurut Kak Ilham gimana? Sering nggak lihat komentar-komentar Sering negatif banget. gitu? Bahkan kita baru buka video nih, udah muncul gitu banyak komentar-komentar negatif. Nah, dari sering-seringnya komentar-komentar negatif netizen itu, kenapa sih kok netizen itu mudah banget gitu untuk berkomentar sejelek itu gitu? Ya gimana ya, kan kayak host bilang aja tadi, orang-orang banyak yang FOMO. Mungkin aja orang yang berkomen-komen aja mencari like atau bener banget. komen-komen ya biar mereka ya nyari sensasi-sensasi narsisistik itulah yang bisa dirasakan di media sosial itu. Oh iya, bener banget nih ya. Jadi orang-orang yang berkomentar buruk itu lagi nyari sensasi gitu ya, lagi nyari sensasi buat supaya mereka tuh mungkin ikut viral gitu ya. Kalau menurut Kak Ilham gimana? Menurut saya nih, orang berkomentar gitu karena mereka tuh berkomentar seenaknya karena nggak bertemu secara langsung. Jadi mereka seenaknya berkomentar. Oh iya, bener banget ya. Soalnya kan kita media sosial gitu media dunianya maya ya. Jadi kayak mereka tuh merasa kalau ada dua dunia gitu, dunia nyata dan dunia maya. Makanya mereka merasa aman gitu ya. Udah berkomentar buruk terus dikirim, dilihat orang banyak gitu. Dan mereka mungkin nggak ngerasain dampaknya ya. Kalau menurut kakak, dampak dari orang yang dikomentarin negatif itu gimana? Wah, untuk penerimanya banyak ya. Mungkin kalau orangnya yang baperan bisa masuk ke hati kan, dia apalagi yang bawanya serius ya. Mungkin dia bisa bunuh diri. Kan nauzubillah min zalik, jangan sampai gitu ya. Iya, bener banget. Jadi karena kondisi orang itu lagi beda-beda ya mungkin ya. Kalau menurut Kak Ilham? Saya itu bisa berdampak ke mental health kita ya. Betul banget. Jadi kayak mungkin ya orang-orang tuh berkomentar juga meluapkan gitu ya. Pada kondisi yang sama-sama kita juga nggak tahu gitu ya. Kalau orang lagi frustrasi, pengen nyari pelampiasan di internet malah dihujat, ya makin nggak sih? Oh iya, bener banget. Padahal juga kadang kita tuh memposting itu ya karena kesenangan kita sendiri atau gimana gitu ya. Tapi namanya juga orang-orang, pasti tanggapannya itu beda-beda gitu ya. Kalau menurut kakak nih, ada nggak sih orang yang berdampak benar-benar kelihatan gitu setelah mendapatkan komentar buruk? Misalnya public figure gitu. Wah, kalau kita lihat selebriti misalkan atau politikus
mereka kan kadang suka buat salah juga. Yang namanya manusia kan pasti buat salah lah ya. Iya, bener banget. Orang mah bukannya gimana ya, ditutupin kesalahan, ini malah diumbar-umbar, kan nggak bagus kayak gitu. Maksudnya kalau udah dia salah dan sudah dihukum, ngapain kita jelek-jelekin lagi? Oh iya, bener banget ya. Karena itu ya, soalnya sekali memposting itu yang lihat semuanya gitu ya. Apalagi kalau tingkahnya nggak bener gitu ya, dan yang berkomentar tuh pasti banyak gitu, mengundang komentar negatif. Kalau menurut Kak Ilham gimana? Terhadap Kalau misalnya itu kasus nyata orang yang berdampak ke mentalnya setelah mendapatkan komentar negatif. mungkin apa ya, dia merasa dia tidak aman gitu. Jadi iya. kayak perkataan komentar tuh bisa merasuki pikiran kita gitu. Bener banget ya. Jadi kayak langsung berdampak, terus mungkin orangnya udah nggak mau main lagi gitu ya, main medsos lagi. Apalagi kalau misalnya dia udah jadi public figure gitu ya, terus dia udah nggak mau memotivasi orang karena motivasinya dihujat gitu ya. Wah, apalagi kalau orang-orang yang hidup di entertainment ya, sekali kena hujatan gitu ya mungkin karirnya bisa rusak. Oh iya. Kasian. Bener banget ya, soalnya kalau orang entertainment itu pasti bergantung pada keviralannya. Iya, kalau udah viral buruk ya kasihan kan nanti karirnya ya. Kalau ya supaya kita juga mendapatkan motivasi, gimana sih caranya berkomentar yang baik di media sosial itu, Kak? Wah, kalau dari ya kita bisa lihat aja, mencontoh dah dari kehidupannya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia berakhlak dan beradab. Kayak misal disebutkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kayak gimana dia sempat disebutkan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi daripada kita berniat buruk ya mending kita tahan aja. Terus juga di Quran Al-Isra ayat ke-53, katakanlah kepada hamba-hambaku dan hendaklah mereka mengucapkan perbaikan dan perkataan yang lebih baik. Daripada kita membawa kerusakan kepada orang lain dan mencemarkan nama baik orang, ya mending kita lebih baik diam. Oh iya ya, Masya Allah. Jadi lebih baik kalau dari agama sendiri itu, daripada kita berkata yang buruk-buruk gitu ya, lebih baik diam gitu ya. Diam juga nggak merugikan gitu ya. Bener banget. Kalau misalnya nih ya, ada suatu postingan gitu, postingan yang seseorang itu buat yang cukup kontroversial di menurutnya netizen gitu, itu gimana? Apakah ada adab gitu juga buat yang memposting gitu? Kita bisa lihat aja di Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya. Jadi tuh sebelum kita ngeposting atau kita nge-share lagi, itu lebih baik kita filter dan kita fact check lagi kenyataannya itu benar atau tidak, daripada kita menyebarkan hoax yang tidak baik. Iya, sekarang ini bener-bener ya, media sosial itu dijadikan sesuatu yang buat hoax, buat sesuatu yang biar viral aja gitu. Jangankan kita ngeposting dah, kita nge-like atau nge-share aja, itu kan nge-push algoritma postingan itu untuk lebih ke audiens yang lebih besar. Iya bener banget ya, kalau bicara tentang teknik ini ya, ada yaitu algoritma. Soalnya kalau misalnya kita cari gitu ya, cari sesuatu yang cukup viral gitu, pas nanti FYP kita isinya itu aja gitu ya. Bener banget. Jadi dari agama sendiri itu, kalau misalnya ya teman-teman kita dalam bermedia sosial itu, sebaiknya kita itu diam aja gitu, daripada kita mengungkapkan sesuatu yang ternyata berdampak buruk bagi orang-orang gitu. Nah kalau misalnya nih ya, kita lagi di suasana hati yang, misalnya kita adalah seorang public figure gitu, terus kita dalam suasana hati yang pengen ngungkapin bahagia bagi kita gitu, misalnya kabar bahagia bagi kita, tapi kan kadang untuk netizen atau siapa yang memandangnya berbeda, itu pasti bisa jadi itu kabar yang buruk gitu bagi mereka. Terus mereka itu menanggapinya dengan sesuai yang mau mereka ungkapin gitu dari mereka sendiri, tanpa ngelihat si pemostingnya itu. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, untuk pemosternya sendiri
lebih baik kebahagiaan di share itu cukup yang kecil-kecil saja. Kayak misal kalau kayak kita beli mobil baru atau anak kita lahiran, nikah misalkan, itu kalau di share seperti itu akan mengundang apa ya, keirian. Iya, Hal-hal yang kayak gitu tuh akan mengundang kejahatan. Bisa-bisa orang mencelakai kita. Ya jangankan mencelakai lah, kalau kita dapat komen-komen seperti itu aja kan kita nggak suka gitu. Nah, kalau kita sendiri aja nggak suka, jangan juga kita memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Oh ya, jadi karena kita dalam kondisi yang berbeda-beda gitu ya mungkin. Dan juga kita malah berkomentarnya sesuai dengan kondisi kita gitu. Oh ya, kalau menurut Kak Ilham misalnya nih ya, ada kasus nyata seorang public figure gitu ya. Terus dia itu sedang dalam kondisi bahagia gitu ya. Ya misalnya tadi ya, kalau misalnya dia habis beli mobil baru gitu, terus dia mau ngeposting itu gitu. Nah, terus pasti kan ada netizen gitu atau seseorang yang memandangnya itu berbeda gitu, iri gitu ya tadi. Gitu kalau menurut Kak Ilham itu gimana? Menurut aku ya posting sewajarnya aja, karena itu bisa mengundang ke arah mereka berkomentar tuh, jadi yaitu negatif gitu ya, kok negatif. sombong banget Sombong gitu banget. ya. Padahal dia cuma sebenarnya tuh mau mengungkapkan dia lagi bahagia hari ini, makanya dia posting mobil barunya itu ya gitu. Kalau misalnya kita tuh dalam media sosial tuh kan sebenarnya bisa ya kita tuh memantikan komentar atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang public figure itu kan sebenarnya mereka juga cari keviralan gitu. Dan keviralan itu bisa dari komentar-komentar yang banyak gitu kan. Kalau menurut kalian gitu ya, misalnya seseorang itu menyebarkan suatu berita yang buruk gitu, suatu berita yang buruk dan tidak pantas untuk diposting. Tapi karena dia itu mau mencari ya keviralannya itu. Kalau menurut Kak Aditya itu gimana? Wah, kalau penyebar itu kan masalahnya bisa dari dua ya, dari selebritinya sendiri atau mungkin dari fan atau hatersnya. Iya. Nah, kalau selebritinya sendiri mereka nyari sensasi kayak gitu ya. Kita harus ngecek lagi ini bener apa enggak, apa gimana, ini emang asli dari dia atau mungkin dari orang lain gitu. Kan kelihatan juga dong, maksudnya kalau orang-orang selebriti yang menyebarkan kabar buruk tentang dirinya sendiri, dia sedang mencari viralitas atau nyari tontonan lah buat orang-orang gitu kan. Kita mending gak usah kita gubris gitu. Nah, tapi kalau sedangkan dari haters apa segala macam, nah sama ya, pertama-tama kita harus ngecek dulu, fact check dulu segala macam. Kalau emang itu benar hal itu dilakukan oleh si selebritinya, jangan kita gubris, maksudnya ya udah biarin aja gitu, jangan di komen, jangan di apa. Soalnya semakin kita berinteraksi dengan postingan itu, algoritma itu bakal ngedorong seperti yang tadi aku bilang. Oh iya, benar banget ya. Jadi dua sudut yang berbeda gitu ya, betul sekali. Kalau misalnya seperti itu, untuk yang terakhir nih buat kakak, ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi bermedia sosial gitu? Kalau dari Kak Aditya? Kalau saya gampangnya ya, mulutmu harimaumu. Daripada kalian menyakiti orang, ya lebih baik kalian diam. Nggak salah kok, kalian ngetik itu cuman pakai jempol. Iya, tapi berefek gitu ya, bener banget. Kalau menurut Kak Ilham? Kalau menurut aku ya, kita harus memperhatikan kondisi kita memposting gitu. Jangan di saat kondisi Ya kalau misalnya ada sesuatu yang viral gitu ya, terus malah misalnya sesuatu yang viral itu jelek gitu ya, terus kita malah nambah-nambahin gitu. Harusnya kita berlomba-lomba buat mencari kebenaran dari suatu hoaxnya itu. Kalau misalnya ya mungkin salah gitu ya, terus kita membenarkan gitu ya, mungkin itu adalah suatu niat yang baik juga gitu. Oke, terima kasih ya buat kakak semua sudah hadir di podcast hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, dari teman-teman cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.